Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang materi evolusi. Perkenalkan, nama saya Sultan Rakana Mufid dan sebelah saya. Nama saya Mira Rofi Famawati. Saya Bualia Ramadhani. Saya Tafiya Aulia Rahma. Saya Ma'ara Hilalia. Berikut penjelasannya. Berdasarkan hasil akhirnya, evolusi dibagi menjadi dua, yaitu evolusi divergen dan juga evolusi konvergen. Evolusi divergen ini adalah satu spesies berevolusi menjadi banyak spesies baru. Contohnya paruh burung Finch yang ditemukan Darwin di Galapagos. Dan itu sangat bervariasi, ada 32 spesies. Dan ini berasal dari burung Finch berparuh satu macam. Evolusi divergen disebut juga radiasi adaptif. Nah, di sini bisa lihat evolusi burung paruh dalam burung Finch ya. Lalu yang kedua ada evolusi konvergen. Jadi evolusi yang menghasilkan spesies yang kemungkinan menjadi punah. Contohnya ini. Berdasarkan skala perubahan, evolusi dibagi menjadi dua, yaitu evolusi mikro dan juga evolusi makro. Evolusi mikro ini evolusi yang menyebabkan perubahan pada frekuensi alel, gen ataupun genotip. Sedangkan evolusi makro, evolusi yang menyebabkan perubahan pada tingkatan spesiesnya. Jadi di evolusi ini ada tokoh dan juga yang membuat teori-teori evolusi. Yang pertama ada Jean-Baptiste Lamarck. Dia ini berpendapat bahwa perubahan yang terjadi pada organ hewan disebabkan karena beradaptasi terhadap perubahan di alam. Teori evolusi Lamarck ini dikenal dengan use and disuse, atau digunakan atau tidak digunakan. Artinya, organ yang sering digunakan akan berkembang dengan baik, sedangkan yang tidak akan mengalami penyusutan. Nah, ini contohnya ada di leher jerapah yang semakin panjang saat dia bertumbuh. Lalu yang kedua ada Thomas Robert Tahius. Jadi ini dalam bukunya dia menjelaskan intinya itu pertambahan jumlah penduduk cenderung lebih cepat mengikuti deret ukur dibandingkan kenaikan produksi pangan mengikuti deret ukur. Nah, yang ketiga ada George Cuvier. Jadi menyatakan bahwa setiap masa diciptakan makhluk hidup yang berbeda yang diakhiri kehancuran oleh malapetaka, sehingga tidak ada hubungan makhluk hidup pada zaman yang satu dengan zaman lainnya. Teori ini dikenal dengan ciptaan pulang atau paham kastronisme. Nah, ini isi makalah Cuvier ini dia menunjukkan perbedaan antara rahang bawah mamut dan juga gajah India. Nah, yang keempat ada Charles Liang. Dalam bukunya Principle of Geology, dia menyatakan bahwa bumi mengalami perubahan secara terus-menerus. Nah, yang kelima ada Charles Darwin. Darwin ini berpendapat bahwa alam mengadakan seleksi terhadap seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup yang dapat beradaptasi akan lestari, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan punah. Nah, ajaran Darwin tentang evolusi didasarkan pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada dua individu yang sama. Yang kedua, setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap makhluk hidup berkemampuan untuk berkembang biak. Lalu yang ketiga, pertambahan populasi tidak terus-menerus. Oleh karena itu, pertambahan populasi adalah terbatas. Dua teori kelompok Darwin adalah spesies yang hidup masa sekarang berawal dari spesies yang hidup pada masa lampau. Dan yang kedua, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Yang keenam ada Alfred Russel Wallace. Dia dalam teori survival of the fittest, Wallace menyimpulkan hanya makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan alam yang bisa bertahan hidup dan mampu berkembang biak. Lalu yang terakhir ada August Weismann. Dia ini tidak bisa berpendapat dengan Lamarck. Dia mencoba mengawinkan tikus yang telah dipotong ekornya sampai generasi ke-21. Lalu August Weismann ini menyatakan bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam terhadap faktor-faktor yang bersifat genetik. Ini yang percobaan dia terhadap tikus. Ini ada petunjuk atau bukti adanya
evaluasi. Itu diantaranya ada anatomi perbandingan, ada embriologi perbandingan, fisiologi perbandingan, dan petunjuk kardiologi, petunjuk peristiwa domestikasi, ada petunjuk secara biokimia. Nah, di sini ada homolog. Homolog itu merupakan organ tubuh yang memiliki fisik dan sifat yang berbeda, namun dia itu memiliki bentuk dasar yang sama. Biasanya itu homolog ada di hewan vertebrata. Nah, homolog ini biasanya berkembang dengan evaluasi yang bersifat divergen. Di sini ada contohnya, ada pertama anggota tubuh depan atau tangan manusia yang digunakan untuk memegang. Yang kedua itu ada anggota depan tikus modok yang digunakan untuk menggali dan membuat lubang atau sarang dalam tanah. Dan yang ketiga itu ada sayap burung atau sayap kelelawar yang digunakan untuk terbang. Yang keempat kaki depan buaya untuk berjalan. Dan yang kelima itu ada serigala paus untuk berenang. Nah, ini contohnya. Nah, di sini ada analog. Analog ini merupakan organ tubuh yang memiliki sifat yang sama, tapi dia itu tidak memiliki bentuk dasar yang berbeda. Nah, analog ini juga diartikan sebagai organ tubuh yang memiliki sifat sama, tidak melihat asal usulnya dia sama atau tidak. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama sayap burung analog dengan sayap kupu-kupu. Keduanya berfungsi terbang, asalnya berbeda. Nah, yang kedua ini sayap kelelawar analog dengan sayap burung. Keduanya berfungsi untuk terbang, asalnya sama. Nah, di sini ada embriologi perbandingan. Embriologi perbandingan itu adalah perkembangan yang dimulai dari zigot, lalu tumbuh dan berkembang melalui tahap belas tulang dan belas tulang. Itu kemudian menjadi organogenesis, membentuk bermacam-macam alat tubuh. Nah, perkembangan embriologi ini biasanya ulangan singkat dari peristiwa evaluasi. Nah, di sini ada contohnya. Nah, yang pertama itu ada otak depan, yang kedua otak belakang, yang ketiga mata, yang keempat itu otak tengah, yang kelima itu celah sirip, dan keenam itu ekor. Di sini contohnya ikan, reptil, burung, dan manusia. Nah, di sini ada fisiologi perbandingan. Fisiologi perbandingan adalah setiap makhluk hidup yang fisiologi perbandingan yang di setiap makhluk hidup mulai dari mikroba bersalah satu hingga menjadi manusia itu mempunyai kemiripan fisiologinya. Nah, di sini ada contohnya itu kayak manusia, babi, anjing, orangutan, kanguru, domba, kuda, koala. Ini contohnya ada kegiatan respirasi, metabolisme, proses sintesis protein, sintesis ATP, dan penggunaannya dalam berbagai aktivitas hidup. Di sini ada petunjuk alat tubuh yang tersisa. Nah, alat tubuh yang tersisa ini sudah tidak digunakan. Ternyata masih ada dan banyak tuh muncul seperti umbai cacing atau appendix, buah dada pada laki-laki, rambut pada dada, tulang ekor, mata tutup penggerak telinga, gigi taring yang menguncing, dan selaput mata pada sudut mata sebelah dalam. Di sini ada petunjuk paleontologi. Petunjuk paleontologi ini adalah sebuah cabang biologi yang meneliti adanya fosil di masa lalu. Nah, biasanya ini fosil ini tuh bahasa latinnya fossilis yang berarti menggali. Nah, fosil ini tuh biasanya dari tulang, gigi yang ditemukan oleh peneliti. Itu kita bisa tahu hewan yang zaman dulu tuh yang sudah punah berapa tahun. Jadi ada penemuan fosil muda. Jenis yang kedua adalah Hyracotherium, ditemukan di batu Euxine di Amerika Serikat dan Eropa. Diperkirakan berusia 58 juta tahun yang silam. Genus Hyracotherium ini, Hyrax itu artinya tikus dan therium itu binatang. Disebut juga Eutychus yang dari Amerika dibedakan sebagai Orycturs. Eus itu binatang kejora dan tikus itu adalah kuda. Nah, ini ciri-ciri Hyracotheriumnya. Yang pertama itu dia tubuh sebesar kucing, lalu kaki depan berjari 4, tapi kaki belakangnya berjari 3, terus molar atau geraham, bermahkota rendah tanpa bergigi. Nah, terus ada ciri-ciri Mesohippus. Yang pertama ada jari keempat pada kaki 8 hilang, berjari 3, terus ukuran badannya bertambah besar, lalu gigi geraham depannya menyerupai geraham belakang. Terus yang terakhir
Genus kuda berjari 3 ini bertambah banyak di Amerika Utara dan Eurasia. Ini fosil pemuda adalah Equus seperti kuda yang ada sekarang ini. Lalu petunjuk peristiwa domestikasi, hasil yang domestikasinya yang pertama banteng Patoria, lalu kerbau itu jinak, yang kedua serigala liar, anjing jinak. Lalu ada petunjuk secara biokimianya, kekerabatan antara berbagai jenis makhluk hidup dapat diuji secara biokimia. Salah satu percobaannya adalah uji precipitin oleh Nuttall. Dasar percobaan ini adalah adanya precipitin atau endapan pada suatu reaksi antigen dengan antibodi. Nah, contoh uji precipitin itu pada kelinci disuntikan serum manusia berulang kali. Selang beberapa waktu, bila serum dari kecil yang terbentuk karena adanya antigen dari darah, manusia yang disuntikan lagi. Terus bila serum kecil sudah mengandung zat antibodi berturut-turut dicampurkan ke darah manusia, gorila, orangutan, baboy, kucing, anjing, dan lain-lain, maka pengendapan yang paling banyak adalah pada manusia. Terus ada mekanisme evolusi. Yang pertama itu seleksi alam. Seleksi alam itu ada 3 jenis. Yang pertama seleksi alam terarah, yang kedua seleksi alam stabilisasi, yang ketiga seleksi alam disruptif atau pemutusan. Terus yang kedua ada mutasi gen. Mutasi gen itu perubahan struktur kimia gen yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sifat-sifat yang bersifat menurun. Terus yang ketiga ada genetic drift. Genetic drift adalah perubahan frekuensi gen secara acak pada populasi kecil yang terisolasi. Lalu yang terakhir ada perkawinan tidak acak. Itu artinya adanya pemilihan perkawinan akan meningkatkan jumlah genotype hemozigot. Ada pembentukan spesies baru atau disebut juga sebagai spesiasi. Nah, spesiasinya adalah proses pembentukan spesies baru dan berbeda dalam perjalanan evolusinya, atau yang biasa kita sebut sebagai kawin silang. Spesiasi ini melibatkan perpisahan satu garis keturunan evolusioner menjadi 2 atau lebih garis keturunan yang identik secara genetik. Contohnya ada pada ini, Paleomastodon. Dia menjadi beberapa turunan sebagai mamut dan lalu sebagai gajah Afrika. Ada Alopatrid, yaitu spesies yang sama yang dipisahkan barier dan menghalang fisik seperti pegunungan atau jalur air, membuat mereka tidak mungkin berkembang biak sama lain. Lalu ada Simpatrid, yaitu 2 spesies yang berbeda tapi memiliki tempat yang sama. Contohnya ada pada ini, burung hantu. Dan ini adalah burung hantu Tutul Utara dan burung hantu Tutul Meksiko yang menghuni lokasi yang berbeda secara geografis dengan iklim dan ekosistem yang berbeda. Terus ada isolasi reproduksi, yaitu apabila 2 spesies yang asal usulnya sama, kemudian terjadi perubahan yang dasar sehingga mengakibatkan tidak terjadinya kesamaan alat reproduksi dan tidak terjadinya interhibridasi, maka spesies tersebut akan menjadi 2 kelompok yang populasi simpatriknya berbeda-beda. Contohnya ada pada mekanisme yang mencegah terjadinya perkawinan silang sebagai berikut. Ada 5, yaitu isolasi geografis, isolasi mekanik, isolasi ekologi, isolasi perilaku, dan isolasi temporal. Lalu ada mekanisme yang mencegah terjadinya hibrid, antara lain ada isolasi gamet, isolasi perkembangan, kerja kemampuan hidup suatu hibrid, mekanisme yang mencegah keberlangsungannya hibrida, yang menyebabkan satu kemunculannya hibrid dan 2 alienasi hibrid yang bersifat selektif. Lalu ini yang pertama ada isolasi mekanik, yaitu isolasi yang menyapu struktur tubuh perbedaan pada sel kelamin yang menyebabkan tidak terjadinya reproduksi. Contoh isolasi mekanik yang tidak mungkin terjadi adalah perkawinan antara anjing dan kucing karena perbedaan alat dan kelamin. Contohnya pada seperti ini, yang sebelah kiri itu kucing dan sebelah kanan adalah kuda. Lalu ada isolasi ekologi, yaitu 2 populasi yang dipisahkan oleh habitat yang berbeda.
tapi tidak dapat melakukan perkawinan pada daerah geografi yang sama. Contohnya pada katak pohon yang hidup di atas pohon dan kotak tifo yang hidup di daerah kolam atau air tanah. Terus yang ketiga ada isolasi perilaku. Terjadi jika dua populasi yang berkerabat memiliki perbedaan kebiasaan dalam melakukan perkawinan. Perilaku ini dapat berupa suara, tingkah laku, dan sekresi zat kimia. Isolasi ini umumnya terjadi pada burung dan ikan. Lalu yang keempat ada isolasi geografis. Isolasi geografis merupakan pemisahan dua spesies simpatik karena letak geografis yang mengakibatkan tidak terjadinya interhibridasi. Contohnya ini, yaitu burung hantu utara dan burung hantu Meksiko. Lalu ada isolasi temporal, terjadi akibat perbedaan waktu kematangan antara individu jantan dan betina. Hal tersebut menyebabkan fertilisasi tidak akan terjadi. Contohnya terjadi pada Venus radiata dan Venus muricata. Terus ada kemandulan hibrid. Hibrid mandul ini terjadi jika tidak memiliki jumlah kromosom yang berbeda, sehingga sinapsis Jadi hibrid mandul ini terjadi jika induk memiliki jumlah kromosom yang berbeda, sehingga sinapsis atau pemasangan kromosom homolog dalam meiosis tidak terjadi. Contohnya hibrid dari kuda dan keledai menghasilkan yaitu hasil persilangan kuda dengan keledai yang menghasilkan hibrid mandul. Terus ada eliminasi hibrid yang bersifat selektif. Hal ini bisa terjadi dari dua populasi simpatrik melakukan perkawinan dapat terbentuk embrio bahkan hibridnya fertil. Ada domestikasi. Domestikasi adalah usaha manusia menjadikan hewan ternak dari hewan liar dan tanaman budidaya dari tumbuhan liar. Pada dasarnya, tindakan ini adalah memindahkan makhluk hidup dari lingkungan asli ke lingkungan yang diciptakan manusia. Terus ada spesiasi akibat poliploid. Bunga Oenothdera lamartiana yang mempunyai 14 kromosom karena adanya gagal berbisa terbentuklah keturunan dengan 28 kromosom yang kemudian diberi nama Oenothdera gigas kedua. Oenothdera dibedakan jenisnya karena jika keduanya disiramkan akan menghasilkan keturunan yang triploid yang kemudian ternyata steril. Nah, terus ada adaptif atau evolusi divergen. Contohnya dari radiasi adaptasi adalah burung finch yang ditemukan oleh Charles Darwin di Kepulauan Galapagos di tempat asalnya Amerika Selatan. Hanya dikenal satu spesies saja, namun di Pulau Galagon terdapat 13 spesies finch yang berada pada besar dan bentuk baru kebiasaan makan pola kelakuan lain. Orang berteori bahwa burung di Galapagos mula-mula adalah satu spesies saja. Namun kompetisi segera timbul karena keadaan pulau itu yang gersang dan terpencil. Berikutnya ada hukum Hardy-Weinberg. Jadi Godfrey Harold Hardy, ahli matematika Inggris, dan Wilhelm Weinberg, dokter Jerman, memperkenalkan hukum Hardy-Weinberg yang menyatakan bahwa keseimbangan frekuensi gen dari generasi ke generasi selalu sama dengan jumlah anggota populasi besar, tidak terjadi migrasi, tidak terjadi seleksi, terus viabilitas dan fertilitas anggota populasi sama.
perkawinan berlangsung secara acak atau random, tidak terjadi mutasi. Nah, ini contohnya misalkan dalam suatu populasi terjadi gen dominan A besar dan gen resesif A kecil, maka kemungkinan terdapat 3 macam genotip, yaitu AA besar, A kecil, dan AA besar A kecil. Hal ini terbukti jika A besar dan A kecil disilangkan sesamanya. Jadi P bagi A besar A kecil kali A besar A kecil, P sama dengan 1 AA besar dibagi 2 A besar A kecil dibagi 1 AA kecil. Karena dalam populasi tidak ada individu yang termasuk dan keluar, tidak ada migrasi, maka 1 AA besar ditambah 2 A besar A kecil tambah 1 AA kecil sama dengan 100%. A kuadrat A besar kuadrat ditambah 2A besar A kecil tambah A kecil kuadrat sama dengan 1. A besar ditambah A kecil kuadrat sama dengan 1 menjadi A besar ditambah A kecil sama dengan 1. Jika gen dominan sama dengan P dan gen resesif sama dengan Q, maka Fibonacci Weinberg P plus Q kuadrat sama dengan 1 dan frekuensi gen P tambah Q sama dengan 1. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.